warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber yaitu Indah Hapita. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama mengenai menurut Indah Hapita sendiri bagaimana mengetahui karyawan yang berkualitas? Yaitu yang pertama harus memiliki sifat jujur, lalu bersikap sopan santun, bersikap sopan kepada rekan kerja maupun pimpinan, dan selalu beretika dalam bekerja merupakan salah satu ciri karyawan yang baik. Karena seorang karyawan yang bersikap seperti ini akan dihargai oleh pimpinan maupun rekan kerja dan memiliki nilai tambah. Karyawan yang baik juga selalu mengikuti kebijakan tempat dia bekerja dan selalu menaati aturan-aturan tempat kerjanya. Lalu disiplin. Setiap pimpinan atau atasan selalu menyukai karyawan yang disiplin, baik itu dalam melakukan pekerjaan maupun dalam ketepatan waktu. Misalnya datang tepat waktu, istirahat sesuai aturan, tidak menunda pekerjaan dan tidak meninggalkan pekerjaan saat jam kerja berlangsung. Karyawan yang seperti itu selalu disukai pimpinan karena menunjukkan bahwa dia disiplin dalam bekerja dan pimpinan pun akan selalu menghargainya. Lalu, komunikasi yang baik. Karyawan yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik umumnya selalu disukai oleh pimpinan dalam bekerja, baik itu dari cara berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Karena jika cara berkomunikasi kurang baik dapat menyebabkan munculnya permasalahan dalam bekerja. Lalu, yang paling penting kerja keras. Karena salah satu ciri karyawan yang baik adalah selalu bekerja keras, karena cukup sulit untuk mendapatkan karyawan bekerja keras oleh suatu perusahaan. Banyak sekali karyawan yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pekerja keras, padahal kenyataannya tidak. Karena itu kerja keras sangat penting dalam bekerja, terutama sebagai seorang karyawan. Lalu yang paling penting yaitu mampu bekerja dengan tim. Bekerja dengan tim merupakan ciri karyawan yang baik karena setiap perusahaan selalu membutuhkan suatu tim untuk memecahkan suatu permasalahan, maka sering sekali dibutuhkan karyawan yang dapat bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Lalu yang terakhir yaitu mampu beradaptasi dan belajar hal-hal baru. Ciri karyawan yang baik mengetahui bagaimana cara beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja maupun pekerjaannya yang baru, menerima untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, merupakan ciri karyawan yang disukai dan diperlukan oleh setiap perusahaan atau lembaga. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Ina sendiri, apa aset yang paling terpenting dari sebuah perusahaan? Ya, menurut saya yaitu karyawan, karena karyawan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik lagi bagi perusahaan. Tak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan, seperti meningkatkan daya saing perusahaan. Setiap karyawan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja mereka masing-masing, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memberikan inovasi baru. Perusahaan terkadang mengalami jalan buntu ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan kreativitas karyawan, perusahaan dapat membuat inovasi dalam bisnisnya yang akan mempengaruhi kelangsungan dan juga perkembangan bisnis. Menjaga citra perusahaan, karyawan sangat berpengaruh dalam menjalin hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya hubungan baik yang dijalin antara karyawan dan pihak lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik juga dari pihak-pihak tersebut. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana Mbak Ida mengatasi masalah jika ada permasalahan di perusahaan? Baik, yang pertama yaitu mencari akar permasalahan. Cara pertama untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan adalah dengan mencari akar permasalahan terlebih dahulu. Kita perlu mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi agar dapat menemukan solusi yang paling tepat. Apabila kita melihat sebuah masalah hanya dari permukaan atau kulit luarnya saja, solusi yang ditetapkan nanti tidak akan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh karyawan. Bisa jadi akan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena solusi yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu melakukan diskusi. Dalam menyelesaikan masalah di sebuah organisasi atau perusahaan,
kita dapat melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan dengan melakukan diskusi. Kita juga dapat lebih memahami apa saja yang dirasakan oleh masing-masing karyawan selama bekerja di perusahaan kita. Selanjutnya yaitu forum komunikasi diskusi juga bisa menjadi salah satu cara untuk menggali informasi penting seperti siapa saja karyawan yang mampu berpikir kritis atau dapat diandalkan. Selain itu, karyawan juga akan merasa kepemilikan terhadap perusahaan kita, sehingga mereka akan memberikan usaha yang maksimal dalam meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pemimpin harus terima akan kritik dan saran. Karena kita sebagai pimpinan atau atasan harus menerima kritikan ataupun saran dari rekan kerja, karyawan, ataupun klien. Kritik dan saran yang diberikan kepada kita dapat membantu perusahaan untuk lebih berkembang serta menyelesaikan masalah di dalamnya. Berarti itu cara Anda menyelesaikan masalah ya di perusahaan Anda? Iya, itu yang saya biasa lakukan jika ada masalah di perusahaan. Nah, demikianlah penjelasan materi hari ini bersama narasumber Indah Apita. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua terkait tentang perusahaan media ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.